The Regional Development Program in West Pasaman, or known as Area Development Program, is jointly implemented by the Indonesian government. In this case, is the local government of West Sumatra with the German Technical Cooperation Agency, or GTZ, in 1980 until 1992 as a follow-up of project development in the agricultural sector. The project focused on the most underdeveloped and isolated areas in West Sumatra. The implementation and coordination of the project carried out by the Regional Planning Agency, or Bapeda Tingkat 1 West Sumatra, under the Ministry of Home Affairs Indonesia, and then run by the Regional Planning Agency, or Bapeda Tingkat 2 of Pasaman District. Area Development Program is one of the development projects in the first integrated areas in Indonesia. Its scope consists of project management and regional planning, intensification of rice and palawija, expansion of tree crops, livestock and fisheries development, agroforestry, small-scale industry development, rural banking, and the promotion of self-help initiatives, as well as women's participation in the development. Through the project implemented by GTZ, the assistance provided by Germany to West Pasaman has brought enormous progress. For example, other project which has given advancement to West Pasaman. Currently, Simpang 4 has become the capital of the autonomous region of West Pasaman. Kemajuan yang kita lihat ya di bidang ekonomi ya, Simpang 4, Simpang 3 sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, awalnya tentu digerakkan oleh kegiatan-kegiatan tumbuhnya perkebunan yang diawali oleh proyek UPIR, dan berikutnya muncul banyak perkebunan. Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, karena pemerintah Indonesia sendiri ya, termasuk kita di provinsi ya, itu juga melanjutkan pola yang sama dengan sumber pembiayaan yang berbeda. Contohnya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, itu pendekatannya partisipatif. Jadi dana itu dialokasikan berdasarkan kompetisi proposal yang diajukan oleh desa, yang dimusyawarahkan dulu dari tingkat bawah itu sampai nanti dia kepada tingkat kecamatan. Masing-masing desa melakukan musyawarah dari bawah. Apa yang akan dilakukan situ? Apakah dia ingin membangun jalan lingkungan, ingin membangun sarana prasarana lainnya, atau ingin membangun kegiatan ekonominya? Itu berdasarkan musyawarah yang dirumuskan di dalam proposal, itu nanti dikompetisikan oleh tim penilai, ada juga pendampingnya. Jadi sebetulnya konsep itu berjalan, konsep partisipatif ya, partisipasi itu berjalan. Pelatihan-pelatihan, bimbingan, binaan itulah sebetulnya yang menjadi modal ya bagi masyarakat di Pasaman Barat itu. Jadi dia bisa bangun kebun secara mandiri itu karena dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan juga. Jadi pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan yang diberikan, itulah sebetulnya yang menjadi modal bagi kemajuan Pasaman Barat, sehingga dia bisa seperti yang ada pada saat ini. The livestock, which was built by GTZ team, is still maintained until now. Air Runding has received support from the Department of Animal Husbandry Tingkat 1 West Sumatra for the development of regional integration for cattle and palm oil beginning in 2014-2015, where all the infrastructure and other facilities have been prepared.
Kita berharap dia akan menjadi sentra pengembangan kawasan itu untuk integrasi sapi dan sawit. Karena kita tahu di Pasaman sawitnya sekitar 110.000 hektar, Pak. Ya, kalau kita bisa maintenance potensi makanan ternak yang ada di bawah sawit itu, kalau 1 ekor saja 1 hektar, itu artinya kita punya prospek 110.000 ekor. Nah, mungkin dengan mulai kami fokus ke sana, jadi sekarang ada program sentra peternakan rakyat, ada kita hidupkan lagi air runding. Dari air runding nanti mungkin bakalannya bisa kita sebar. Kita berharap itu menjadi kawasan yang bisa berkembang dengan sendirinya dengan integrasi sapi sawit dan memanfaatkan akses seaport nanti untuk distribusinya. Ada pelabuhan Teluk Tapang di situ yang akan menjadi tempat keluar masuk. 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita mengekspor sapi dari situ. Ya, jadi itu harapan kita ke depan, dan bukunya udah kita siapkan, konsepnya sudah ada, kita ikut stepnya aja. In addition, it is expected that the region can become an organic region. Means that the organic fertilizer or manure can be utilized optimally, so that the production can be certified. West Pasaman is one of the districts in West Sumatra. This area was formed from the result of Pasaman expansion based on the Law Number 38 year 2003 on 18 December 2003, with the district capital is in Simpang 4. The greatest potential of West Pasaman is in the palm oil and fisheries sectors. Keberhasilan yang ada di Pasaman Barat oleh GTZ, keberhasilan sebenarnya sudah menjalar sekali, sudah mengalir sekali. Orang tidak bisa pungkiri sebenarnya apa yang telah dibuat oleh GTZ. Tapi orang tidak bisa bercerita gitu. Padahal kuncinya dulu dari GTZ, tapi tidak bisa diceritakan. Jadi ada pelatihan motivasi, ada dinamika kelompok, ada ZOP. Sumber daya manusia ini sangat jauh bermanfaat gitu. Contohnya nggak orang lain, ke diri sendiri. Saya dilatih di Diklat itu mungkin ada sudah 18 atau 20 kali. Manfaatnya itu bisa saya biaskan di mana saya bisa bekerja, di masyarakat, di perusahaan, sekarang di parlemen atau di DPRD kabupaten. Saya menyerapnya dan menyebarkan lagi kepada 39 anggota DPRD yang ada di sini. Untuk berpikir sistematis, berpikir lebih pokok pikirannya yang lebih dinamis dan berpikiran ke depan, visioner. Apa yang saya bisa sekarang lakukan itu bersumber dari yang pernah saya dapat dulu dari proyek. Baik. Mungkin masih ada satu pertanyaan, bilang ya atau tidak kiranya. Dulu pernah Pak Suharto sampai ke sini. Ya. Dan tatap muka dengan petani Ophir kalau saya tidak salah. Apakah Pak Mandayu masih ingat? Ya. Masih ingat? Masih. Saya bercerita. Kalau mau Ya, silakan. saya bercerita begini. Waktu Pak Soeharto mau meresmikan pabrik kelapa sawit Ophir, saya juga sebagai perwakilan petani. Betul. Bersama juga istri. Apa yang ditanyakan oleh Pak Harto itu kan biasanya oleh pemerintah dikendalikan. Kita tidak boleh bercerita lain. Saya waktu itu bercerita lain. Banyak persoalan oleh PTP, bukan oleh kita. Buah yang harga TBS yang murah, transportasi yang belum memadai, masyarakat hubungan kelompok dengan PTP juga belum mulus. Waktu itu saya sampaikan, itu saya dicatat oleh bagian Intel sampai ke Kodam dan sampai ke Markas Besar Angkatan Darat. Ya, Mandayu cerita ini berarti bertentangan dengan program pemerintah kan gitu. Pemerintah waktu itu belum demokrasinya belum sampai seperti ini. Ini masih banyak dikendalikan, diintervensi. Nah, saya juga termasuk yang dicurigai waktu itu.
Ya. Dan sekarang rasa bangga terhadap itu. Rasa bangga karena demokrasi sangat apa sekali dan GTZ sebenarnya bukan masalah bidang perekonomian aja, mengenai demokrasi juga di tempat lain, dan kali itu juga di Sumatera Barat. Yang kami lihat sekarang di Pasaman Barat, setelah kita dimekarkan jadi Kabupaten Pasaman Barat, semua segi kehidupan masyarakat itu berkembang dengan baik. Dengan adanya DP itu, ketertarikan masyarakat luar ke Pasaman Barat luar biasa. Begitu juga perhatian pemerintah pusat. Dan Pasaman Barat ini setelah DP itu dikenal daerah kaya, Pak. Garis pantai kita lebih 150 km. Nah, itu semuanya penghasil ikan kita, ikan udang dan sebagainya. Sementara potensi kita besar, air bangis ini. Ya, kita butuh tentu alat tangkap modernisasi, sekaligus pembinaan mental nelayannya. Seperti kita dulu waktu ada proyek ADP di sini kan itu mentalnya kita bina, sekaligus proyeknya kita kasih. Nah, jadi ke depan mungkin kita akan bina mentalnya dulu, termasuk dengan nelayan kita. Karena kita sudah merasakan bagaimana keberadaan GTZ ini di sini, tentu bagaimana ke depan kita masih bisa kerjasama dalam bidang lain. Seperti saya katakan tadi, tidak perkebunan, seperti perikanan, dan juga lembaga perkreditan seperti koperasi dan sebagainya. Kiranya hasil-hasil yang ada di sini bisa dicarikan investor untuk mengolahnya menjadi barang jadi. Seperti katakanlah CPO, jagung, dan juga ikan-ikan kita yang ada di laut kita. As the district center now in Simpang 4, it has stood various government offices, including the region, parliament, and other related agencies offices which are located in Area Development Program Complex, Sukamananti, West Pasaman. The preparation of regional development planning reinforced and elaborated in the consultation with stakeholders using a bottom-up approach in 1980 until 1992. Bottom-up planning kita itu jalan. Kita punya mekanisme perencanaan dari bawah yang namanya musrenbang. Kalau dulu namanya rakorbang, kita tampung aspirasi masyarakat, mereka bermusyawarah untuk memunculkan ide-ide mereka yang nanti seluruh usulan mereka itu diprioritaskan. There's the former employees, ADP, Aerial Development Project, work in our local government. So if you only had time, so they collect the former of ADP employees, give us some motivation to work again for West Pasaman. And then I have some idea. Wouldn't you connect us, our local government, to the investor like ADP has do in the last time? Like Mr. Regent said, so in the last time, currently we work in plantation, now we work in the fisheries sector. You bring some investor and then you connect me to your government in Germany. So we want to connect again, and there's many influence you give us in the last time with Aerial Development Project atau ADP. Currently, West Pasaman also been appointed as a livestock production center in Indonesia. In West Sumatra, there are only 2 districts. One of them is West Pasaman.
Even in Kinali district area, Pasaman been defined as a livestock breeding, specifically for the Bali cattle. Nah, sapi Bali ini adalah sedulunya berasal juga dari ADP ini juga. Dan ini sangat berkembang. Populasinya saat ini ada hampir 5.000 ekor populasi saat ini. Dan ini akan tetap dikembangkan sebagai sentra ternak sapi nantinya untuk mensuplai kebutuhan ternak sapi Bali di Sumatera Barat khususnya. Pemeliharaan ternak saat ini kita sinergikan dengan memanfaatkan daun daripada sawit dari jagung. Kemudian hampir 60% jagung di Sumatera Barat berasal dari Pasaman Barat. Ini kami lihat ada kesempatan kita bisa masuk industri, apakah ini industri rumah tangga atau mungkin industri hilirnya. Dengan populasi saat ini ada 18.000, sebetulnya memungkinkan kita mengembangkan lebih kurang 350.000 ekor lagi. Karena potensi hijauan kita mencukupi makanan ternak, pakan ternak sangat cukup. Jadi memang sektor ini sinergi kita ke depan itu sudah mulai masuk terutama dengan perkebunan, dengan sawit. Bahkan kita sudah mulai melakukan pengembangan untuk limbah, artinya pupuk organik itu sudah kita lakukan juga. Di sana juga sudah ada semacam pasar taninya atau subterminal agribisnis juga sudah ada. A rural financial model has successfully developed in West Pasaman through the support by a regional development bank is now called as Bank Nagari, a financial institution that specifically assists the government in implementing the development in the region. One of Bank Nagari mission is to contribute to economic growth and prosperity of the people. Kami dari bank, memang misi kami atau visi kami sebagai Bank Nagari kan sebagai bank pembangunan daerah, kami ingin memperkuat ekonomi Sumatera Barat sekaligus ingin mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Kamilah Bank Nagari yang harus berdiri di depan. Salah satu potensi yang kami lihat adalah potensi usaha peternakan sapi, baik itu untuk pengemukan maupun juga untuk pembibitan atau pengembangan. Saya melihat sapi ini sesuatu usaha yang menjanjikan. Ini saya lihat karena dari statistiknya, dari laporan-laporan dari Kementerian Pertanian, kita ini defisit untuk daging. Kita masih mengimpor. Nah, sapi ini kita lihat sangat bagus sekali. Satu, tadi karena kita mengimpor. Kedua, permintaannya akan cenderung naik terus. Jadi ini sangat peluang. Jadi saya menginginkan di Sumatera Barat ini jadi model di seluruh cabang kami. Nah, ini yang kita kembangkan dalam usaha model pembangunan masyarakat pedesaan berdasarkan kearifan lokalnya. Kami sekarang yang pas pada saat ini masuk Gunung Gadi. Ya. Dengan Bedika saja dengan Pak Maski dengan Pak Haida. Jadi Bedika. Sebenarnya kemarin saya bilang. Ya. Dia tahu ya, ya betul. Ibu Marin sudah ada kontak. Ya sudah ada ya. Terima kasih banyak ya. The shift in cultivation in West Pasaman dropped significantly over the last 2 decades as a result of the successful conversion of the reed grass into productive land and the replacement of profitable rubber plants as well as the institutional strengthening of farmers group of Airundi. Sekarang kelompok KKT itu mudah-mudahan sekitar 65% lagi itu masih karet, 35% sudah diganti lantaran mati-mati kan. Diganti dengan sawit. Karet itu kan ada jamur di bawah, tumbang dia. Ditumbang, ditanam tanaman pelawija lagi, ditanam sawit. Yang pertama sekali kan kita menghindarkan itu jamur itu. Oh, jamur itu. Jadi takut nanti jamur terus menerus ada. Iya. Jadi dulu dari ADP dengan siapa? Ya, dengan Pak Worley. Dan masih ada yang lain daripada Pak Worley? Sebelum itu Tuan Hele. Tuan Haile. Iya.
sekarang ketemu lagi di sini. Iya. Tunggu lagi setelah puluhan tahun ya. Iya. 20 tahun lebih kurasa Pak ya. Lebih ya. Mudah-mudahan petani itu pun tahu manfaat daripada tanaman itu. Ya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Worley di mana telah membantu kami semaksimal mungkin. Nah, sekarang sudah kami kecap hasilnya apa adanya. The Arbangis Fish Auction is located in Sungai Bremas district, which is the closest facility to the life and economy of the society. This place serves as a dock for the fishing vessels and a place to store the fish which will be marketed. The Area Development Program implementation has provided valuable lessons and supported the economic development of West Pasaman society. The local government has provided an adequate budget for the operation and ensured that the facility which has been supported by the project can be operated and maintained sustainably.